Hai semua, gue Wasa. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada beberapa netizen yang nanya ke gue lah, baik lewat DM ataupun komen di video-video YouTube sebelumnya, nanyain, Bang, kapan bahas Samsung Galaxy S25 FE, soalnya di luar negeri udah. Nah, nih gue dan beberapa teman-teman tech reviewer baru hari ini diundang sama Samsung buat hands-on langsung nih Samsung Galaxy S25 FE yang baru ini. To the point, handphonenya itu seperti ini ya, secara fisik teman-teman ngeliat juga masih mirip-mirip kayak lininya S25 series yang lain. Depan belakang pakai kaca, Corning Gorilla Glass Victus, pinggirannya atau framenya ini juga pakai armor aluminium. Terus juga dia kalau kita ngomongin SIM cardnya juga bisanya tuh dual nano SIM aja secara fisik dan eSIM juga bisa. Tapi kalau ngebandingin sama yang versi sebelumnya S24 FE, entah kenapa si Samsung berhasil. Yang menurut gue ini bagus ya, karena fisiknya dia itu lebih enteng daripada S24 FE, terus dia juga lebih tipis ketimbang S24 FE, tapi baterainya itu naik. Nah, naik jadi berapa? Nanti gue jelasin sembari kita jalan ngobrol video ini. Buat ukuran layarnya teman-teman bisa baca sendiri aja. Editor, tolong dibuat dengan tulisannya yang rapi. Karena kita langsung aja ngomongin ke baterainya. Ya, dia naik 200 mAh. Kalau yang S24 FE itu 4700. Sekarang S25 FE ini tuh naik jadi 4900 mAh. Kemampuan ngecasnya juga naik. Yang tadinya 25 watt, sekarang 45 watt. Jadi udah setara bener-bener kayak S25 series yang lainnya. Total ada 4 warna yang masuk ke Indonesia. Icy Blue, Jet Black, Navy, dan juga White. Nah, yang jadi hero colornya ini yang warnanya navy, yang gue pegang ini. Nah, kalau dari sisi software-nya gue seneng nih, karena S25 FE ini mirip-mirip kayak Z Fold 7 dan juga Z Flip 7. Yakni udah One UI 8 berbasis Android 16. Dan update security patch serta Android-nya itu bisa sampai 7 tahun. Yang mana kalau dihitung-hitung berarti bisa sampai Android 23. Kalau namanya masih pakai angka ya. Wow, awet sih. Oh iya, takut kelupaan. Jadi balik lagi tadi dulu yang soal fisiknya perbedaannya. Kalau yang S25 FE bagian back covernya dia matte ya. Sedangkan kalau yang S24 FE dia masih glossy. Terus sama-sama juga punya rating IP68. Mau dipakai hujan-hujanan, dipakai cebur-ceburan juga aman. Cuma seperti biasa, saran dari gua mendingan nggak usah dicebur-ceburin. Maksudnya kalau kena air cipratan, ketumpahan masih aman, tapi kalau ceburin nggak usah lah ya. Nah, yang bikin bedanya lagi S25 FE ini itu chipsetnya. Dia nggak sama kayak S25 series lainnya, karena si S25 FE ini pakainya adalah Exynos 2400 yang pabrikasinya sih udah 4 nanometer ya. Jadi bisa dibilang tuh emang termasuk irit daya dan juga kenceng sih. Kenapa bisa gue bilang kenceng? Karena gue sebenarnya pengen ngetes Antutunya guys, tapi nih belum kelar-kelar sampai sekarang. Internetnya di sini kurang, jadi ya nantilah pas misalkan dapat kebagian megang handphonenya, review lebih lanjut baru gua download Antutunya. Oke? Tapi yang jelas Samsung tuh kayak biasa mengunggulkan AI-nya, dan di S25 FE ini semua lini-lini AI yang biasanya ada di seri flagshipnya bahkan sampai yang foldable-nya itu ada juga di sini. Kita sebut aja kayak Sketch to Image ada, Generative Edit ada, Portrait Studio juga ada, Audio Eraser, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ada. Terus kita beralih ke kameranya. Total ada 4 kamera, belakang 3, depan 1. Dari yang atas dulu, kamera belakangnya ini ultra wide 12 megapiksel. Terus yang tengah adalah lensa utamanya 50 megapiksel, ada OIS-nya. Dan yang bawah ini adalah kamera telefoto 8 megapiksel yang punya skill 3 kali optical zoom, ada OIS-nya juga. Sedangkan buat lensa depan atau selfie-nya ini 12 megapiksel. Nah, buat mode-mode kameranya seperti ini.
Oke, ini adalah contoh videonya S25 FE yang gue coba di 1080p 30 fps dulu ya kamera belakangnya. Kalau pindah ke kamera depan bisa juga tanpa harus nge-stopnya seperti biasa. Dan di sini agak-agak hujan nih, gerimis ya. Tahu kelihatan apa tidak? Yang pasti ini gerimis. Kalau kelihatan berarti bagus, kameranya memang sedetail itu. Dan gak usah khawatir, kayak tadi gue bilang IP68 jangankan dicebur-ceburin, kena hujan kayak gini juga masih aman. Misalkan kalian mau jadiin handphonenya ini sebagai navigasi di motor, tetap pasang aja, masih aman. Balik lagi ke kamera belakang. Nah, kenapa gua ngasihnya yang 1080p 30 fps dulu? Supaya bisa pindah ke kamera atau ke lensa ultra wide. Tuh, tanpa harus nge-stop dulu. Ternyata transisinya smooth di sini. Ya, jadi nggak patah-patah banget lah. Habis itu, ini kan di 1x. Ini ultra wide 1, 2, 3, 10 dan 12. Palisade-nya siapa nih? Kayaknya gue tahu deh punya siapa. Oke, habis ini gue cobain yang ininya ya, yang 60 fps nya. Lanjut. Oke, yang ini 60 fps dan gue cobain di resolusi 4K nya. Nah, kalau yang ini cuma bisa zoomnya tuh 2x, 4x dan 10x. Udah mentok segini aja. Oke, nggak bisa ke ultrawide ya, tapi kalau ke lensa depan bisa. Tuh, tanpa harus nge-stop dulu videonya. UI kamera Samsung yang memang gue suka dari dulu. Bisa flip kamera depan belakang gitu loh, tanpa harus effort nginstal yang lain. Dan ini menyenangkan gitu, oke. Dan ini otomatis ya, yang kamera depannya itu juga mengikuti resolusi yang tadi udah coba ke lensa belakang ya. Jadi sama-sama 4K 60 fps. Oke, lanjut guys. Nah, buat storage yang masuk ke Indonesia juga ada 3 varian. RAM-nya itu sama-sama semuanya 8 GB, tapi ada yang 128, 256, dan 512. Itu harganya start dari 9.999.000, jadi 10 juta kurang 1.000. Tapi biasa ada promo Samsung yang memang banyak orang suka, yakni adalah double up storage. Jadi teman-teman beli yang 128 dapatnya 256, beli yang 256 dapatnya 512 di masa-masa promo tertentu. Nah, selain itu masih ada juga promo yang lain, nanti gue taruh di deskripsi aja biar lebih enak teman-teman bacanya sendiri ya. Dan ya paling segini aja dari gue yang bisa gue ceritain pada saat awal-awal nge-hands on Samsung Galaxy S25 FE ini. Sebenarnya emang nggak begitu banyak perubahan banget kalau teman-teman cuma ngelihat dari video ini dan juga ngebayangin sama S25 yang lain ataupun S24 FE dibanding-bandingin gitu ya. Yang jelas teman-teman tuh mesti pegang langsung karena juga ini handphone to be honest kerasa lebih enteng, lebih enak aja. Ini tuh S25 enggak, S25 Plus juga enggak. Jadi ukurannya tuh kayak ada di tengah-tengah sendiri. Terus target marketnya siapa? Ini tuh kebanyakan kalau tadi pada saat gue dengar presentasi ya, ini kebanyakan adalah para pengguna A series yang pengen upgrade ke seri flagship, seri S-nya tapi dengan harga yang lebih affordable. Karena memang dari dulu kalau yang seri FE itu alias Fan Edition emang diperuntukannya untuk anak-anak muda sih biasanya yang baru beranjak kayak kuliah ataupun SMA ke kuliah ataupun first jobber gitu. Tetap pengen ngerasain Samsung yang flagship tapi dengan harga yang seminim mungkin kenanya dan tidak mau beli yang bekas. Maksudnya tidak mau yang second hand S24 ataupun yang S23. Jadi mereka tetap pengennya up to date. Tahun ini 2025 adalah saatnya S25, ya belinya yang S25 tapi seri FE. Nggak apa-apa banget gitu. Tapi itu ya menurut gua emang masuk akal sih. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.